Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas G. Ingin menjelaskan tentang yang pertama, ada konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf Arab pertama, melihat bahwa filsafat dan agama bukanlah dua entitas yang bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam pencarian kebenaran. Menurutnya, agama merupakan wahyu langsung dari Tuhan, sedangkan filsafat adalah usaha manusia menggunakan akal untuk memahami alam semesta dan kebenaran. Filsafat dalam pandangannya dapat membantu menjelaskan ajaran-ajaran agama secara lebih mendalam, karena keduanya bertujuan untuk memahami realitas yang sama, yakni Tuhan dan ciptaannya. Al-Kindi percaya bahwa melalui filsafat, seorang bisa memperkuat keimanan dan memperoleh pemahaman yang rasional tentang konsep-konsep metafisika, etika, dan kosmologi yang juga diajarkan oleh agama. Kemudian yang kedua, ada pandangan Al-Razi mengenai etika dan moralitas. Nah, Al-Razi ini memiliki pendekatan rasional dan independen dalam filsafatnya, termasuk dalam etika dan moralitas. Ia menekankan pentingnya akal sebagai alat utama untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, terlepas dari dogma agama atau otoritas tradisional. Moralitas menurutnya harus berdasarkan penalaran logis dan kebebasan berpikir, bukan hanya karena perintah dari otoritas keagamaan. Al-Razi menolak taklid buta dan menganggap bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk untuk mencapai kebenaran moral melalui penggunaan akal sehat. Pandangan ini membedakannya dari banyak pemikir moral. Banyak pemikir moral pada zamannya yang lebih menekankan pada otoritas agama dan tradisi sebagai dasar etika. Bagi Al-Razi ini, kebahagiaan sejati dicapai melalui pengetahuan dan kebijaksanaan, bukan sekadar ketaatan buta. Kemudian yang ketiga, ada pandangan Al-Farabi tentang kota ideal, Al-Madinah Al-Fadilah. Nah, Al-Farabi ini dalam karyanya yang paling terkenal, Al-Madinah Al-Fadilah, menggambarkan konsep kota ideal di mana masyarakatnya hidup dalam kebahagiaan dan harmoni berdasarkan prinsip-prinsip keutamaan dan kebijaksanaan. Kota ideal menurut Al-Farabi dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana dan memiliki pengetahuan filosofis yang mendalam, mirip dengan filosofi Fraja dalam filsafat Plato. Ciri utama kota ini adalah bahwa warga negaranya bekerja sama untuk mencapai kebaikan tertinggi, yakni kebahagiaan. Kebahagiaan dalam pandangan Al-Farabi tersendiri adalah pencapaian tertinggi dari kehidupan manusia yang tidak hanya melibatkan aspek materi, tetapi juga kesejahteraan tertinggi dari kehidupan manusia, yaitu intelektual dan spiritual. Kota ideal ini bertentangan dengan kota-kota berorientasi pada kepentingan pribadi atau material semata, yang menurutnya tidak akan mencapai kebahagiaan sejati. Kemudian yang keempat, ada metode Ikhwan al-Safa dalam menyatukan filsafat sains dan agama. Nah, Ikhwan al-Safa adalah sebuah kelompok intelektual yang menulis risalah-risalah ensiklopedis yang menggabungkan filsafat, sains, dan agama. Metode mereka adalah menggunakan pendekatan yang holistik dan komprehensif untuk memahami dunia, di mana akal manusia dianggap sebagai sarana utama dalam mencapai kebenaran. Mereka tidak melihat adanya pertentangan antara agama dan filsafat, melainkan berusaha menyatukan dengan cara merangkul pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk metafisika, matematika, sains alam, dan agama. Menurut Ikhwan al-Safa, akal manusia diberikan oleh Tuhan untuk memahami rahasia alam semesta dan mencapai kebenaran manusia dan mencapai kebenaran tertinggi. Kebenaran bisa ditemukan baik melalui wahyu maupun melalui observasi dan penalaran rasional. Kemudian yang kelima, ada teori emanasi Ibnu Sina dan pengaruhnya terhadap pandangan ontologisnya. Nah, Ibnu Sina mengembangkan teori emanasi yang dipengaruhi oleh filsafat Neoplatonisme, di mana segala sesuatu di alam semesta berasal dari Tuhan melalui serangkaian proses emanasi atau pancaran. Nah, menurut teori ini, Tuhan adalah wujud niscaya, wajib al-wujud, yang sempurna dan tak berubah, serta menjadi sumber dari segala wujud. Dari Tuhan memancar akal-akal kosmis yang mengatur alam semesta secara hierarkis. Dengan akal pertama,
memancarkan akal berikutnya hingga terbentuklah alam fisik. Nah, pandangan ini mempengaruhi ontologi Ibnu Sina dalam memahami hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Tuhan tidak menciptakan alam semesta secara langsung, tetapi melalui proses emanasi yang teratur. Konsep ini juga menggarisbawahi pandangannya bahwa alam semesta adalah suatu sistem yang terstruktur secara hierarkis dan segala sesuatu memiliki tempatnya dalam urutan kosmis yang mengalir dari sumber ilahi. Sekian dari saya penjelasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.